Hi everyone, welcome back di Altcoin Update. Altcoin Update kali ini kita akan bahas sedikit tentang Binance Coin atau BNB. But before kita masuk ke dalam BNB, nanti akan ada discuss juga sedikit soal posisi daripada Bitcoin yang sudah sukses breakout. Jadi baru banget tadi sekitaran siang kita upload ke teman-teman untuk berikan informasi bahwa ada pattern yang menarik terbentuk di Bitcoin, which is ascending triangle. Dan posisinya per tadi sekitar jam 12 malam, Bitcoin finally berhasil break ya dari pattern tersebut. Dan memang pattern ini kan sifatnya lebih ke arah bullish ya. Cuman balik lagi tergantung breaknya juga. Dan ternyata dia successfully break. Yang menariknya lagi adalah dia berhasil break juga pada resist sebelumnya. Jadi seakan-akan resist tersebut tidak terlalu kuat dalam mempertahankan harga Bitcoin. Dan yang gak kalah pentingnya adalah kita berhasil break pada trendline yang terbentuk sebelumnya. Jadi sebenarnya situasi kita saat ini bisa dikatakan cukup positif. Ditambah secara volume ini padahal weekend ya, tapi ada sedikit volume spike. Ya mungkin kita bisa consider ini sebagai potensi awal lah dari indikasi adanya, ya kita bisa bilang breakout pada Bitcoin. Cuman sekali lagi teman-teman harus notice juga bahwa posisi kita saat ini sudah mendekati ya resistance line yang paling penting pada time frame daily. Jadi nggak cuma di time frame hourly, karena kalau time frame hourly kan yang tadi kita tarik adalah yang di sini posisinya teman-teman. Nah kalau itu sih mungkin sudah berhasil break. Tapi kalau misalkan untuk posisi time frame daily kita belum betul-betul terkonfirmasi. Dan sekali lagi kita butuh close candle dengan volume yang sangat signifikan. Jadi kalau misalkan posisi kita saat ini itu belum bisa dikatakan cukup oke. Dan setidaknya kita perlu menunggu close candle dulu memang untuk mengetahui seberapa besar volumenya. Dan kalau misalkan terjadi di weekend, sebetulnya kita perlu notice bahwa somehow kondisi ini tuh bisa dibilang sometimes itu ngelit ke arah fake out. Karena biasanya weekend itu nggak terlalu banyak activity dari sisi, kita bisa bilang dari sisinya si Wells ya, atau Big Fund atau si institution. Alright, so jadi untuk Bitcoin sekilas tadi kita udah sempat mention juga soal potential area support nextnya yang mana sebenarnya di kisaran level bagian atasnya ya. Saya lupa ya di sebelah mana. Nah ini dia teman-teman, wait a second, ini dia ya. Jadi kita udah sempat mention juga soal resistance di bagian atasnya. Jadi sebenarnya yang perlu dinotis adalah yang di bawah itu weak support. Nah, di atas ini posisinya adalah support level sebelumnya, which is bisa jadi berupa resistance. Cuman, sometimes kita perlu ambil informasi juga dari bagian atasnya. Karena biasanya untuk harga itu dia nggak ngetes cuman ke level support sebelumnya atau resistance sebelumnya. Sebagai contoh, kalau teman-teman perhatikan pada pergerakan di sini, ini adalah area resistance. Which is kalau misalkan secara support bukan resistance, itu seharusnya kita bertahan di atas level tersebut. Akan tetapi, yang terjadi pada Bitcoin adalah kalau saya extend ke samping, kita itu lebih ke arah bertahan terhadap area supportnya. Dan seperti yang teman-teman lihat, posisi saat ini pun kita sementara sih mulai ketahan pada kisaran area support sebelumnya, which is bisa aja di sini jadi resistance. Cuman ngelihat volume dan juga ngelihat signifikan movement daripada si Bitcoin, di mana kita bisa lihat candlenya begitu impulsif dan begitu strong, saya mungkin bisa bilang untuk kita yang lebih konservatif, kita bisa mengambil penilaian berdasarkan harga Bitcoin ketika ngetes ke level tersebut ya. Setidaknya untuk lower time frame saat ini sebetulnya menawarkan opportunity untuk enter pada saat dia proses pullback, sehingga kita bisa mendapati konfirmasi. Tapi sekali lagi saya katakan, di time frame daily ini kita hampir mendekati di top of the range. Dan kalau misalnya market lagi ranging, kecenderungannya dia bisa ketahan dan akhirnya terdecline kembali. Jadi kita tetap harus waspada dan tidak buru-buru dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Toh kalau Bitcoin seandainya memang terkonfirmasi naik, kenaikan kita saat ini terbilang cukup kecil ya, baru sekitar 2%. Jadi ekspektasi kita untuk naik sampai 28 or even lebih tinggi lagi, sampai ke kisaran 65% itu masih possible. Tapi pertanyaannya adalah apakah data ataupun informasi yang didapat pada
pekan ini berdasarkan economic event itu bisa mempengaruhi dan bisa mendukung Bitcoin untuk melakukan hal tersebut, atau breakout ini hanya sekedar untuk bear trap aja. Jadi itu yang kita perlu waspadai. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam BNB update. Before saya update, saya pengen sedikit informasiin, tadi sempat saya sharing juga melalui grup Telegram soal chart dan pandangan saya ya sekilas kenapa saya melihat BNB di sini memiliki sentimen yang cenderung positif. Jadi sebetulnya baru-baru ini tuh ada berita yang cukup menarik teman-teman tentang salah satu orang yang bisa dibilang cukup berpengaruh, yaitu CEO dari FTX ya, Sam Bankman-Fried ya. Nah, dia posisinya itu terakhir dia terlibat dalam pembuatan bill terhadap regulasi cryptocurrency, terutama untuk sektor decentralized finance atau disingkat DeFi. Jadi ada beberapa yang cukup kontra dengan si Sam, dan alhasil di sini sebenarnya melihat ya, kita sebetulnya kalau dari sini situasi ini kita jadi memahami bahwa ada dua karakter orang saat ini. Yang satu CEO FTX yang mana dia lebih sering proaktif terhadap community, di mana dia sering bisa dibilang tampil ke publik, menyampaikan pendapat, dan yang paling penting lagi adalah dia sometimes ada menjadi sebuah, kita bisa bilang ya, menjadi seorang dalang ya dari dibalik beberapa event yang bisa dibilang cukup berpengaruh terhadap market cryptocurrency, dan salah satunya adalah Celsius. Jadi kalau ditelusuri ujung-ujungnya ada kaitannya dengan FTX juga. Ini sih kita bisa bilang teori konspirasi, memang tidak ada yang bisa membuktikan 100% bahwa dialah dibalik segala-galanya. Tapi memahami situasi yang seperti sekarang ini sedang terjadi, sebagian orang tuh mulai berspekulasi bahwa sebenarnya CZ ini yang bisa dibilang tuh sangat positif terhadap cryptocurrency. Bahkan melalui segala projectnya, melalui segala pengembangannya, dia work in silence, nggak terlalu banyak nginformasin ke publik bahwa dia lakukan ini, dia lakukan itu. Tapi kemudian perlahan-lahan itu terbukti ya, kita bisa bilang dari bagaimana reaksi harga BNB terhadap market saat ini, di mana Bitcoin itu sebetulnya sudah berada di bagian bawah dari harga sekitaran bulan Juni. Jadi Bitcoin dump bulan Juni sampai ke 17.600, BNB itu bertahan ya. Jadi dari segi value, at least dia di atas daripada Bitcoin untuk saat ini. Dan situasi tersebut juga terjadi atas naiknya Bitcoin dominance ya. By the way, untuk Bitcoin dominance kita lihat progresnya cenderung korektif, naik seperti semacam rising wedge. Hopefully kalau misalkan memang ini rising wedge, kita bisa lihat Bitcoin dominance nantinya breakdown. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi, waspada Bitcoinnya terkoreksi kembali, dan mungkin ada kesempatan kita untuk melihat si altcoin itu bergerak sedikit bebas ya, terlepas dari kondisi daripada Bitcoinnya. Nah, lalu yang saya sharingkan di grup Telegram, di sini saya sempat mention juga soal soal si kita ngelihat BNB saat ini ya. Sebetulnya kita ngelihat dia kalau untuk time frame daily, at least kita udah di bottom of the range, dan posisinya saat ini kecenderungannya itu bisa dibilang cukup positif karena juga mengikuti ya daripada pergerakan si Bitcoin. Selain closingnya yang memang cukup positif dalam beberapa hari terakhir, maka closing untuk BNB hari ini itu akan menjadi konfirmasi juga untuk potensi pergerakan besok. Walaupun kalau teman-teman perhatikan di sini terdapat semacam potential triangle ya, atau di bagian atasnya terdapat resistance line. Jadi kalau misalkan dia bisa break, ya sebetulnya opportunity-nya adalah kembali ke area di atas lagi atau resistance-nya, dan itu di kisaran $297. Nah, untuk time frame hourly-nya yang saya lihat cukup menarik adalah ini situasinya lebih kurang itu mirip-mirip dengan si Bitcoin ya. Kalau kita lihat pada si BNB, kita bisa considering bahwa posisi kita saat ini bisa dikatakan cukup positif. Kalau teman-teman tadi tambahkan trendline yang sempat kita gambarkan di time frame daily, sebetulnya nggak terlalu affected untuk time frame yang lebih kecil seperti di 1 jam, karena kelihatannya kita sudah berhasil break dari situasi tersebut. Dan menariknya adalah kita tadi sempat ngeplot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di Advanced Group harusnya dapat informasi seputar ini, kita tadi sempat mention ya bahwa BNB di time frame hourly itu terbentuk semacam ascending formation ya, ascending triangle formation. Dan saya pun personally menyampaikan juga memang artinya buy position pada BNB bisa dipertimbangkan much better dibandingin situasi di BTC dan ETH pada saat saya berikan update tersebut. Dan alhasil berhasil rebound ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya BNB sudah berhasil rebound. Saya sampaikan juga kita berada di level of resistance-nya, dan
ya kalau misalkan sudah melakukan entry terhadap BNB, saya menyampaikan ya kepada teman-teman semua yang ada di advance group juga untuk lebih cepat waspada dan mengambil keputusan untuk melakukan penggeseran terhadap stop loss, karena posisi kita terjadi pada saat weekend seperti ini itu biasanya cenderung low volume dan cenderung mengkhawatirkan. Takutnya ini malah jadi semacam bull trap. Jadi kalau misalnya yang sudah ambil, kalau dari saya personally itu langsung buru-buru geser stop lossnya ke break even. Minimal transaksi saya jadi tidak beresiko, dan itu yang sementara ini saya eksekusi untuk posisi daripada BNB. Dan situasi sekarang itu sudah mendekati level of resistance-nya. Kalau misalnya kita berhasil break dari sini dan kita akan ngetes terhadap high level yang sebelumnya, dan kalau high level tersebut berhasil di break, maka kita akan kembali ke area range $297 pada BNB, karena BNB so far itu bertahan ya, cukup baik dibandingkan dengan kripto-kripto lain yang bisa dikatakan cukup terkena dampak oleh daripada Bitcoin. Alright, so itu mungkin sekilas untuk pembahasan saya seputar BNB. Jadi untuk kesimpulan aja teman-teman, sebetulnya kita lihat BNB itu saat ini sentimennya cenderung positif. Yang penting dia bisa maintain gain saat ini. Jadi kalaupun dia pullback, selama pullbacknya masih chill, masih santai, wah itu berarti kita masih ada opportunity untuk melihat dia naik kembali. Dan otomatis dari saya personally, saya tetap akan maintain long position saya pada BNB. But buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini, tidak disarankan kalau misalkan untuk istilahnya ngambil sekarang langsung, ya kembali ke keputusan masing-masing. Jadi disclaimer dari saya di sini hanya menyampaikan opini saja, dan hopefully kalian bisa menerima informasi ini dengan cukup baik dan cukup jelas. Yang satu lagi yang perlu di-note, imbalance area yang sama pada Bitcoin itu sudah berhasil di close, which is kita sudah menjemput sebagian demand, dan sideways-nya ini menurut saya sudah menjadi gambaran daripada buyers yang mencoba untuk mempertahankan harga. So hopefully this bullish momentum can last longer ya, at least sampai menjelang GDP. Jadi kita bisa maintain profit mungkin buat teman-teman yang juga lagi ada posisi di Binance atau BNB. Alright, I think that's it everybody. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content dan information yang saya deliver. Sampai ketemu lagi di update besok setelah weekly close candle untuk Bitcoin. Everybody, God bless. Have a nice day. Cheers guys. Bye bye.